Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Berita sorotan sepekan yang pertama. Satgas COVID-19 Kota Bontang akhirnya meniadakan pos penyekatan di dalam kota. Selanjutnya, teknis penyekatan berdasarkan tingkat mikro, yakni di kelurahan yang paparannya dinilai cukup tinggi. Ketua Satgas COVID-19 Bontang Basri Rasa mengatakan, pos penjagaan di dalam kota meliputi pos Jalan Bayangkara, pos Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Letjen Suprapto resmi ditiadakan mulai Senin 19 Juli. Dia mengatakan tingkat penyebaran di Bontang Selatan mulai kurang, sehingga penjagaan atau penyekatan akan difokuskan di Kelurahan Bontang Utara yang angka paparan kasus hariannya cukup tinggi. Tadi sudah kita analisa evaluasi berdasarkan tingkat penyebaran. Alhamdulillah di selatan itu agak kurang. Yang banyak itu kan prevalensi yang banyak di utara, yaitu Buntung, Lengkuan, Belimbing, Api-Api. Jadi untuk penyekatan dalam kota sudah kita kedakan, kita ganti dengan patroli dalam kota. Nah, terus penyekatannya nanti itu diarahkan ke masing-masing kelurahan. Misalnya RT ini yang banyak terpapar, klaster keluarga kah, klaster apa. Nah, di situ kita lakukan penyekatan atau garda isoman tingkat RT dan pro RT-nya. Lebih jauh nantinya kelurahan diminta melakukan pemetaan paparan kasus per RT, sehingga fokus penjagaan yaitu di tingkat RT dengan kasus aktif paling banyak. Selain mengerahkan aparat TNI, Polri dibantu Satpol PP dan Dinas Perhubungan, penjagaan tingkat mikro ini melibatkan garda isolasi mandiri. Secara kolaboratif, mereka bertugas mengawasi dan menjaga mobilitas warga. Selain itu, memastikan pasokan atau kebutuhan pangan warga isoman terjaga. Meski pos penyekatan di pusat kota ditiadakan, namun tetap ada petugas yang melakukan patroli. Sementara pos penjagaan di pintu masuk Kota Taman, Jalan Arif Rahman Hakim Bukit Kusnodo, Jalan Letjen S. Parman Tugu Selamat Datang, dan Jalan Soekarno-Hatta tetap dijaga seperti biasa. Informasi selanjutnya, tembok pagar Bontang City Mall nyaris ambruk. Akibatnya 3 rumah warga terancam tertimpa jika tidak segera diperbaiki. Kini mereka memilih untuk mengungsi. Pagar tembok Bontang City Mall yang nyaris ambruk membuat 3 rumah warga yang berada di sekitarnya nyaris tertimpa. Khawatir tembok beton tersebut roboh, warga pun memilih mengungsi. Salah seorang warga RT 26 Tanjung Laut Bontang Selatan Mujiati menyebut saat kejadian dia tengah berada di rumah. Dia sendiri kaget, pasalnya tidak ada tanda-tanda pagar tembok yang hanya berjarak sekitar 5 meter dari rumahnya itu nyaris roboh. Mau ngungsi? Kemana? Insya Allah tadi dari pihak mallnya sendiri akan memberikan kami sewa rumah. Sewa rumah? Di jangka mungkin 1 bulan. Sampai penarikan bangunan itu sampai selesai. Malam ini saya langsung pindah karena nggak berani kalau saya tidur di situ. Dia mengatakan pihak kontraktor berencana menyewakan rumah bagi korban terdampak selama 1 bulan ke depan. Sementara perwakilan kontraktor pelaksana Gian Fahmi menyebut telah mengkomunikasikan hal ini dengan warga yang terdampak. Dia menyebut ini tidaklah terlalu berbahaya. Terkait dampak sama warga ini tetap kita komunikasi dengan baik lah gitu. Itu aja sih. Artinya di sini nggak terlalu berbahaya juga. Yang terlalu dibawa sewa gitu kan. Artinya semuanya tadi udah kita kondisikan dengan baik lah gitu kan. Kendati begitu, Gian juga mengakui jika konstruksi tanah terbilang lembek. Untuk mengantisipasi agar tidak roboh, saat ini pihaknya telah melakukan perbaikan terhadap tembok pagar yang nyaris ambruk. Informasi selanjutnya,
Kejaksaan Negeri Kota Bontang menetapkan 2 tersangka kasus dugaan korupsi di PT BME. Mereka adalah mantan Direktur PT BME dan mantan PLT Direktur PT Bontang Migas Energi. Konon diduga keduanya menggunakan uang perusahaan tidak sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan RKAP 2017. Bukan perihal keuangan bisnis perusahaan. Besarannya mencapai 805 juta sesuai dengan taksiran perhitungan kerugian negara oleh Inspektorat Bontang. Kita telah menetapkan 2 orang tersangka. Adapun identitas yang berinisial KR, kedua MT. KR adalah mantan Direktur PT BME dan MT mantan PLT Direktur PT BME. Bahwa untuk proses penyidikan terhadap kedua orang tersangka tersebut dilakukan pemeriksaan saksi sebanyak 16 orang dan pengumpulan barang bukti, dan proses penyidikan masih tetap terus berjalan. Ketentuan itu umumnya diatur dalam rencana kerja anggaran perusahaan PT BME. Ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham, bahkan tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemegang saham. Adapun proses penyidikan terhadap kedua tersangka ini telah dilakukan pemeriksaan sejumlah 16 saksi, baik dari lingkup internal maupun pihak terkait. Sementara pengumpulan barang bukti dan proses penyidikan masih berjalan. Informasi terakhir, Mardhani Hamdan resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat kasus penganiayaan, namun saat ini ia meminta penangguhan penahanan. Sebelumnya, Mardhani Hamdan, anggota Satpol PP Goa, melakukan pemukulan terhadap pasangan suami istri saat operasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Dari keterangan kepolisian, pemukulan itu berawal saat beberapa orang petugas PPKM mempertanyakan suara musik yang berbunyi. Lalu korban menjelaskan bahwa dirinya sementara jualan online. Adapun saat ini perkembangan terbaru, Sekretaris Satpol PP Goa itu mengajukan penangguhan penahanan ke penyidik. Alasannya karena berstatus sebagai ASN aktif. Tidak hanya itu, ada alasan lain yang dianggap tersangka Mardhani layak dilakukan penangguhan penahanan atas kasus yang menjeratnya. Di antaranya karena masih memiliki anak yang membutuhkan kasih sayang, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan memastikan tidak akan melarikan diri. Kendati sudah ditahan, Mardhani juga meminta maaf atas perbuatan yang ia lakukan kepada korban. Dia mengaku hilaf dan apa yang dilakukan murni karena spontanitas. Informasi tadi sekaligus menutup sorotan sepekan kali ini. Terus ikuti informasi terbaru dari kami melalui website di www.bontangpost.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.